Saya menikmati presentasi dan argumen rekan Zainal Abidin Bagir ya, tentang nasionalisme bertuhan dan perlu tidaknya undang-undang perlindungan umat beragama ya. Dan juga tadi kesannya, rekomendasinya cukup realistik bahwa jangan dulu berjuang untuk terciptanya undang-undang agama yang baru itu, karena mungkin nanti justru dia menjadi konfirmasi ya, terhadap paradigma nasionalisme bertuhan itu. Ya. Lalu Bung Zainal merekomendasikan hal yang lebih piecemeal approach, ya, lebih sepotong-sepotong, lebih technical, lebih implementatif. Ya. Itu argumennya. Nah, masalahnya adalah seberapa pas rekomendasi itu melihat tingkat parah atau tidaknya kekerasan agama di Indonesia. Ya. Dalam public policy itu ada istilah, sebuah rekomendasi yang disebut too little and too weak. Ya. Terlalu sedikit, terlalu lemah untuk menghadapi sebuah kondisi yang sudah agak parah. Ya. Sehingga ibaratnya kita melihat rumah terbakar, tapi rekomendasi kita tentang air yang memadamkan api itu terlalu sedikit dibanding api yang berkobar lebih cepat. Akibatnya jika dijalankan pun jauh lebih banyak rumah yang akan terbakar nantinya itu ya. Nah, karena itu penting bagi kita pertama memahami dulu data ya. Seberapa parah tingkat kekerasan agama di Indonesia ya. Saya baru membaca riset terbaru dari Pew Research tahun 2015 ya. Ini organisasi yang cukup kredibel dan dia melakukan satu measurement dengan mensurvei di 198 negara seluruh dunia sejak tahun 2007 dan setiap tahun sampai sekarang tahun ke-7 di tahun 2015 ya. Nah, dia pun sudah mengembangkan dua indeks untuk mengukur kekerasan agama. Pertama, indeks yang melihat dari polisi pemerintahan. Dia beri nama itu Government Restriction Index, ya, GRI. Ya. Bagaimana dia melihat seberapa besar polisi pemerintah yang diskriminatif itu, baik di aturannya ataupun di action para birokratnya itu. Indeks kedua, dia melihat dari society, yang disebut Social Hostility Index. Ya. Jadi indeks, di samping pemerintah juga diskriminatif, masyarakat pun bisa sangat keras ya. Nah, masing-masing itu ada ukurannya, yang untuk government index itu ada mungkin 20 variabel ya. Juga social indexnya ada juga sekitar 10 sampai 20 variabel. Sehingga terbentuklah sebuah kategorisasi pelanggaran agama yang bisa dibanding-bandingkan di seluruh dunia ya. Nah, dia buat itu 4 level kategori pelanggaran agama di seluruh dunia, mulai dari levelnya low, moderate, high, dan very high. Jadi very high ini ada kategori kekerasan agama yang begitu beratnya, dilihat dari government index-nya ataupun social hostility index-nya itu ya. Hanya ada 7 negara dari 198 negara yang ada di level very high itu ya. Salah satunya adalah Indonesia. Ya. Jadi Indonesia posisinya 1 dari 7 negara yang dianggap kekerasan agamanya itu very high. Dia hanya sebanding dengan Rusia, India, Pakistan, Bangladesh, dan Nigeria ya. Dan Mesir, 7 negara itu. Ya. Jadi di mata dunia pun begitu tinggi kekerasan agama yang sudah ada di Indonesia, yang terbaca dari government policy-nya, terutama di perda-perda yang semakin banyak ya. Dan juga dari social hostility-nya, dari begitu banyak kekerasan di masyarakat yang terkesan juga dibiarkan oleh pemerintahan. Ya. Jadi udah setinggi itu satu keparahan kekerasan agama. Ya. Nah, apakah dia bisa hanya dijawab dengan satu tindakan yang tidak komprehensif, yang hanya sepotong-sepotong gitu ya, yang juga hanya technicalities, yang mungkin bisa dikerjakan tapi efeknya justru kobaran
hostility yang diciptakan oleh hal yang ada sekarang ini makin membesar, dan makin susah dikendalikan. Ya. Nah, karena itu saya membayangkan selaku seorang pembuat advisor misalnya, membuat sebuah advice, hal apa secara konseptual yang paling mungkin dibuat untuk mereduksi tingkat kekerasan ini secara signifikan. Ya. Nah, saya bayangkan setidaknya harus ada roadmap yang lebih sistematik ya, untuk akhirnya dengan roadmap ini dikerjakan, kita merasa kekerasan ini secara signifikan bisa dikurangi. Ya. Nah, 3 roadmap itu, pertama yang minimal, kedua yang optimal, ketiga yang maksimal. Ya. Yang minimal, tadi sudah disinggung oleh Bung Zainal Abidin, ya, Bagir, bahwa harus ada desakan yang akhirnya membuat presiden atau Kapolri membuat public statement bahwa mulai hari ini saya melakukan satu zero toleransi, ya, toleransi yang zero terhadap kekerasan, apalagi yang bernuansa agama. Ya. Harus ada desakan itu yang membuat Jokowi pidato itu di publik atau Kapolri pidato itu di publik, ya, sehingga dia pun tercatat oleh publik dan terdesak oleh publik untuk secara action melakukannya. Ya. Itu yang minimal yang dikerjakan, karena jika kekerasan itu bisa dihindari, maka seluruh wacana-wacana lainnya dia terjadi, ya, tapi tanpa ada korban-korban yang sifatnya kekerasan. Ya. Nah, target kedua, tinggal kapan itu bisa dikerjakan. Mau tidak mau memang undang-undang yang sudah berumur 50 tahun ini, PNPS ini tahun 65 dibuatnya, cepat atau lambat dia harus direvisi. Ya. Karena disitulah biang dari semua legality, satu dokumen hukum yang membuat orang merasa dia benar secara hukum untuk ikut melakukan yang ujung-ujungnya adalah kekerasan terhadap agama itu. Ya. Tinggal dicari memang model-model undang-undang perlindungan umat beragama yang ada di negara demokrasi yang kita tahu jika itu dikerjakan, dia sejalan dengan prinsip-prinsip human rights yang ada di PBB. Ya. Jadi bukan memperkuat godly nationalism, tapi justru melemahkan itu. Ya. Itu saya kira target kedua. Nah, target ketiga yang paling jauh lagi, dan itu menarik kalau bisa dikerjakan, adalah pada akhirnya amandemen UUD 45 itu sendiri. Ya. Karena apa? Karena di UUD 45 kita memang sudah cukup perlindungannya, tapi ada satu pasal yang membuat menjadi abu-abu, yaitu pasal 28EJ, nanti dikoreksi oleh Uli, ya, bahwa memang pasal 28 itu dan 29 itu ada ketegasan melindungi umat beragama, melindungi warga negara untuk bebas beragama, tapi 28EJ itu mengatakan tapi hak itu dibatasi oleh undang-undang. Nah, itulah yang menjadi problem, tapi undang-undangnya yang kemudian berlaku, undang-undang yang 50 tahun yang lalu, ya. Bukan undang-undang yang dibuat setelah UUD 45 itu di amandemen. Ya. Nah, ini yang menjadi biang dari banyak hal, dan akan jauh lebih kuat jika pada waktunya kita tinggal memodifikasi saja First Amendment yang ada di Amerika itu. Dan itu sangat clear di Amerika itu, ya, bahwa keras sekali bunyinya, konstitusi melarang pemerintah membuat aturan apapun yang membatasi kebebasan beragama, kebebasan berbicara, dan kebebasan pers. Dengan aturan itu selesai semuanya itu, ya. Karena itu aturan tertinggi, dan tak ada boleh lagi orang membuat aturan di bawahnya yang mencoba mengutak-atik masalah kebebasan beragama itu. Ya. 3 roadmap inilah kalau dikerjakan dia baru sepadan, ya, dengan parahnya situasi sekarang ini di mana kita sudah masuk ke dalam level very high dalam data dunia. Ya. Kalau tidak itu semua rekomendasi walaupun bisa dikerjakan dan berhasil, tetap saja dia membuat situasi menjadi lebih buruk. Ya. Tinggal masalahnya bagaimana supaya itu bisa terjadi. Ya. Nah, ini adalah politik. Ya. Dalam politik itu masalah bargaining kekuatan. Ya. Siapa yang lebih kuat, dialah yang lebih menang. Nah, kita tahu bahwa embrio pertama dari gerakan yang paling mungkin
memproteksi ini atau yang mempelopor ini adalah civil society. Masalahnya di civil society kita ini terjadi kekosongan itu, ya. Sudah ada kegelisahan yang sifatnya individual LSM, tapi belum ada semacam united front LSM yang bersatu, ya. Yang bisa di dalamnya itu ada begitu banyak LSM yang punya aspirasi yang sama, ya, dengan basis organisasi yang kuat dan dana yang cukup misalnya untuk mengerjakan satu penekanan, ya. Kalau itu ada, itu jauh lebih mudah, ya. Nah, itu hal yang biasa itu dibuat. Jadi saya kira langkah selanjutnya dari kita di LSM ini adalah bersama mencoba membuat sejenis koalisi LSM itu, ya. Tapi hanya terbatas pada 3 agenda tadi, ya. Bagaimana kita dengan koalisi itu mendesak presiden membuat statement soal zero tolerance, ya, pada kekerasan, lalu mencari partner di partai atau DPR dalam rangka membuat undang-undang perlindungan umat beragama yang baru, dan ketiga melobi DPR atau presiden, ya. Jadi saya kira agenda seperti itulah yang kita butuhkan sekarang, karena tanpa roadmap seperti itu masing-masing aktivis bergerak sesuai dengan kegelisahannya, ya, dan selalu pasti setelah itu ujungnya adalah selesai, kalah oleh waktu, kalah oleh biaya, dan akhirnya kita pun terpencar lagi pada perhatian lain, ya. Jadi saya kira roadmap itulah yang penting untuk dikerjakan, yaitu ada target-target yang sifatnya minimal sampai makro, dan ada juga organisasi yang mengerjakannya, dan ketiga lobby, ya. Karena saatnya saya kira ini kawan-kawan LSM ini bergerak melampaui apa yang dikerjakan sekarang ini, itu masuk ke tahap legislasi itu, ya. Jadi itu tambahan saya buat Bung Zainal Abidin Bagir, ya, bahwa kita apresiasi ininya, satu elaborasinya, tapi disadari juga bahwa magnitude dari kerusakan yang ada sekarang ini sudah begitu tinggi, sehingga harus diberikan rekomendasi yang juga sepadan, ya. Apakah dia bisa dikritik apa tidak, minimal secara konseptual dia selesai itu dengan rekomendasi tadi, ya. Selanjutnya adalah politik, ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.